Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sarci Deviana Pada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham syariah di PT Bukit Asam. Tapi kita tidak hanya membahas itu saja. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, tata nilai dan budaya kerja dalam perusahaan. Baru setelah itu kita akan membahas mengenai harga saham PT Bukit Asam pada saat IPO dan juga pada saat ini. Langsung saja kita masuk pada latar belakangnya. Apa sih saham? Apa sih PT Bukit Asam itu? PT Bukit Asam Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di industri pertambangan, khususnya tambang batu bara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Operasi utama PTBA terdiri dari penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batu bara. Hampir seperempat dari produksi PTBA diekspor ke pasar internasional termasuk Jepang, Taiwan, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Prancis, dan Jerman. PTBA tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002, tepatnya pada bulan Desember. Pada papan utama, perusahaan didirikan pada tahun 1981 dan berpusat di Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. PTBA adalah salah satu perusahaan yang besar yang terdaftar di Indeks Saham Syariah. Selain itu, PTBA juga sangat diminati oleh investor asing maupun lokal. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu PT Bukit Asam. Kita lanjut mengenai sejarah perkembangan PT Bukit Asam. Oke, sejarah pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit mining di wilayah operasi pertama, yaitu di tambang air laya. Selanjutnya, pada tahun 1923 mulai beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah atau underground mining hingga 1940. Sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan perusahaan negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1981, PNTABA kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero yang selanjutnya disebut PTBA atau Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, pada tahun 1990, pemerintah menetapkan penggabungan perum tambang batu bara dengan perseroan. Kemudian, pada tanggal 23 Desember 2002, sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993, pemerintah menegaskan perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Kemudian, pada tanggal 23 Desember 2002 itu, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2017, menjadi catatan sejarah bagi PTBA saat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Untuk agenda yang dibahas yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero sehubungan dengan peraturan pemerintah nomor 47/2107 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum, persetujuan pemecahan nominal saham atau stock split, dan perubahan susunan pengurus perseroan. Dengan beralihnya saham pemerintah RI ke Inalum, ketiga perusahaan tersebut resmi menjadi anggota holding BUMN Industri Pertambangan dengan Inalum sebagai induknya. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017, PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stock split diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek serta memperluas distribusi kepemilikan saham dengan menjangkau berbagai lapisan investor sekaligus untuk mendukung program Yuk Nabung Saham. Kemudian
pada tahun 2018, perusahaan melakukan financial close dengan China Export-Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tamban Sulsel dan 8 pencapaian laba bersih pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,2 triliun, tertinggi sejak perusahaan beroperasi. Kemudian pada tahun 2019, PTBA menerima sertifikat warisan budaya dunia Ombilin Mining Heritage of Sawalunto dari UNESCO. Kemudian pada tahun 2020, Bukit Asam terapkan manajemen anti suap ISO 37001/2016 dan menjadi BUMN pertama di sektornya yang menerapkan ISO 37001/2016. Oke, kemudian visi dari PT Bukit Asam Tbk sendiri yaitu perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, dan untuk misi dari PT Bukit Asam sendiri yaitu mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Kemudian ada beberapa tata nilai dalam perusahaan PT Bukit Asam. Yang pertama itu visioner, mampu melihat jauh ke depan dan membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, integritas, mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, inovatif, selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya. Yang keempat, profesional, melaksanakan semua tugas sesuai kompetensi dengan kreativitas penuh keberanian, komitmen penuh dalam kerjasama untuk keahlian yang terus-menerus meningkat. Kemudian sadar biaya dan lingkungan, memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atas asas manfaat dan maksimal dan kepedulian lingkungan. Tidak hanya itu, PT Bukit Asam juga memiliki budaya kerja, yaitu diantaranya kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai harga saham PT Bukit Asam pada saat IPO. Apa sih IPO itu? IPO atau Initial Public Offering adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat luas. Secara sederhana, IPO merujuk pada masa di mana perusahaan atau emiten di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. Pada saat penawaran perdana, harga saham PTBA masih berkisar Rp575. Dan seiring berjalannya waktu, saham PTBA memiliki harga tertinggi Rp24.900 pada 4 Januari 2011. Kemudian, bagaimana dengan harga saham PT Bukit Asam Tbk saat ini? Harga saham PTBA pada perdagangan akhir pekan lalu, tepatnya pada tanggal 14 April 2022 adalah Rp3.770, naik 10 poin atau 0,27% dari sehari sebelumnya. Sejak awal tahun 2022 atau year to date, harga saham PTBA naik 1.100 poin atau 41,20%. Saat ini harga saham PTBA masih di bawah 4.500, tepatnya di level 3.770. Namun dengan laba bersih yang sudah melonjak hingga hampir 8 triliun. Di sisi lain, harga batu bara juga jatuh di atas harga tahun 2018. Tetapi harga sahamnya masih di bawah tahun 2018. Berdasarkan kinerja tahunan tahun 2021, saham PTBA memiliki PER yang rendah, hanya 5,84 kali. PBV saham PTBA juga kecil, hanya 1,79 kali. Investor bisa melakukan dengan adanya hal ini, investor bisa melakukan buy or weakness terhadap saham batubara. Sebab dengan kemunculan berita ini, biasanya kenaikan saham akan melandai untuk beberapa hari ke depan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara.
Peraturan ini seiring dengan berubahnya rezim kontrak menjadi izin. Terdapat dua bagian penting dari peraturan pemerintah ini. Di bagian pertama, PP ini memberikan kejelasan mengenai bagaimana kewajiban pajak menghasilkan bagi para pelaku pengusahaan pertambangan batubara dilaksanakan. Berbagai pelaku tersebut adalah pemegang izin usaha pertambangan, pemegang IUPK sebagai kelanjutan, operasi kontrak perjanjian, dan pemegang PKP 2B. Yang kedua, pemerintah melakukan pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dibandingkan sebelumnya sebagaimana amanat pasal 169A Undang-Undang Minerba. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur besaran tarif PNBP produksi batubara secara progresif, mengikuti kisaran besaran harga batubara acuan. Jika HBA kurang dari 70 US dollar per ton, maka tarif yang dikenakan sebesar 14%. Dikalikan harga jual dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara XPKP 2B dari hasil produksi per ton. Secara umum, belait ini cenderung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari IUPK batubara, yang mana berarti bertambahnya harga HBA, harga batubara acuan juga mempengaruhi atau memberikan sentimen negatif bagi emiten, karena dengan bertambahnya HBA atau meningkatnya HBA maka meningkat pula pemberian pajak kepada pemerintah. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua, khususnya mengenai saham syariah. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. See you.